Perkenalkan, nama saya Fandri Naftali Manasi Kaunang, NIM 22024165, kelas 5TA6. Pada saat ini saya akan mempresentasikan forward and backward chaining. Nama anggota kelompok 4, Fandri Naftali Manasi Kaunang, saya sendiri, Yusril Iskiado Mas, Marcelino Samuel Masambe. Pengantar, chaining adalah salah satu teknik inferensi yang sangat penting dalam kecerdasan buatan, terutama dalam sistem berbasis aturan seperti expert system. Teknik ini memungkinkan sistem untuk membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam chaining, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining merupakan metode yang berbasis data-driven, di mana sistem memulai dengan fakta-fakta yang sudah diketahui dan kemudian menerapkan aturan-aturan yang relevan untuk menarik kesimpulan baru. Sebaliknya, backward chaining bersifat berbasis tujuan goal driven, di mana sistem memulai dengan tujuan atau hipotesis tertentu dan kemudian bekerja mundur untuk memeriksa apakah fakta-fakta yang ada mendukung hipotesis tersebut. Kedua, pendekatan ini sering digunakan dalam sistem pengambilan keputusan otomatis untuk memecahkan berbagai masalah kompleks dengan cara yang terstruktur. Apa itu forward chaining? Forward chaining adalah teknik inferensi berbasis data-driven yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui. Dengan menggunakan aturan yang relevan, sistem akan menarik kesimpulan baru dari fakta tersebut. Proses ini terus berlanjut hingga tidak ada aturan yang bisa diterapkan lagi atau tujuan tercapai. Metode ini cocok untuk kasus di mana banyak fakta awal tersedia dan kita ingin mengeksplorasi semua kemungkinan kesimpulan. Sebagai contoh, aturan jika hujan turun maka tanah basah akan menghasilkan kesimpulan bahwa tanah basah saat hujan turun. Proses forward chaining. Forward chaining bekerja melalui beberapa langkah utama. 1. Fakta awal. Sistem mulai dengan kumpulan fakta yang diketahui atau informasi awal. 2. Aturan diterapkan. Aturan-aturan yang diperiksa untuk melihat apakah ada yang sesuai dengan fakta awal. 3. Kesimpulan ditarik. Jika suatu aturan dapat diterapkan, sistem akan menarik kesimpulan baru dari aturan tersebut. 4. Perulangan. Proses ini berulang dengan memperbarui fakta dan menerapkan aturan-aturan lain hingga tidak ada aturan yang dapat digunakan lagi atau tujuan tercapai. Contoh proses: fakta, hujan turun; aturan, jika hujan maka tanah basah; kesimpulan, tanah menjadi basah. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yusril Iskiado Mas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusril Iskiado Mas, saya dari 5T6. Kali ini saya akan membaca kelebihan dan kekurangan forward chaining. Kelebihan: 1. Cocok untuk banyak data. Forward chaining efektif saat terdapat banyak fakta awal dan berbagai kemungkinan kesimpulan yang bisa ditarik. 2. Proses otomatis. Sistem dapat terus menarik kesimpulan tanpa perlu campur tangan manusia, menjadikannya ideal untuk mengambil keputusan otomatis. 3. Eksplorasi luas. Semua aturan yang relevan akan diterapkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh. Dan kekurangan: 1. Bisa menghasilkan banyak kesimpulan yang tidak relevan. Jika terlalu banyak aturan yang diterapkan, forward chaining mungkin menghasilkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan 2. Kurang efisien untuk tujuan spesifik. Forward chaining tidak fokus pada satu tujuan tertentu sehingga bisa memakan waktu lebih lama jika hanya satu kesimpulan yang dicari. Dan backward chaining. Backward chaining adalah teknik inferensi berbasis tujuan goal driven yang dimulai dari hipotesis atau kesimpulan yang ingin dicapai, sehingga bekerja mundur untuk mencari fakta-fakta atau kondisi yang mendukung kesimpulan tersebut. Metode ini terus memeriksa apakah aturan-aturan yang berlaku dapat membuktikan bahwa kesimpulan benar dengan menggunakan data yang ada. Backward chaining sangat cocok digunakan ketika ada satu tujuan atau hipotesis spesifik yang ingin diuji. Misalnya, jika tujuan adalah mengetahui apakah tanah basah
sistem akan memeriksa apakah hujan berdasarkan aturan. Jika hujan, maka tanah basah. Dan proses backward chaining. Proses backward chaining terdiri dari beberapa langkah penting. 1. Tentukan tujuan. Sistem dimulai dengan menetapkan hipotesis atau kesimpulan yang ingin dicapai. 2. Pemeriksaan aturan. Aturan yang relevan diperiksa untuk menentukan apakah dapat membuktikan hipotesis tersebut. 3. Verifikasi fakta. Jika aturan dapat diterapkan, sistem kemudian memeriksa apakah fakta yang mendukung aturan tersebut tersedia. 4. Ulangi proses. Jika fakta yang diperlukan tidak ada, sistem kembali untuk memeriksa aturan lain yang bisa mendukung hipotesis sehingga fakta ditemukan atau hipotesis terbukti salah. Contoh proses. 1. Tujuan mengetahui apakah tanah basah. 2. Aturan. Jika hujan, maka tanah basah. 3. Pemeriksaan. Cek apakah hujan terjadi. Dengan proses ini, backward chaining fokus pada satu tujuan spesifik, melakukan pemeriksaan yang terarah untuk memverifikasi hipotesis. Sekian dari saya, akan didengarkan oleh teman saya itu Marcelino Masambe. Telah perkenalkan, nama saya Marcelino Samuel Masambe dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari kelebihan dan kekurangan backward chaining. Jadi untuk pertama kelebihan yaitu fokus pada tujuan spesifik. Backward chaining sangat efisien saat mencari suatu kesimpulan atau hipotesis tertentu, memungkinkan proses yang lebih terarah. Kemudian yang kedua, mengurangi komputasi yang tidak perlu. Hanya aturan yang relevan yang diperiksa, sehingga waktu dan sumber daya yang digunakan untuk mencari kesimpulan. Kemudian yang ketiga, mudah dipahami, yaitu proses mundur dari kesimpulan ke fakta membuatnya intuitif dan mudah diikuti. Kemudian untuk kekurangan, ketergantungan pada aturan dan fakta. Jika fakta yang diperlukan tidak tersedia, sistem tidak dapat menarik kesimpulan yang dapat menghambat proses. Kemudian yang kedua, tidak efektif untuk banyak fakta. Backward chaining kurang efektif ketika menghadapi situasi dengan banyak data awal, karena prosesnya bisa menjadi rumit dan membingungkan. Kemudian perbandingan forward dan backward chaining. Yang untuk forward chaining yang pertama berbasis data, kemudian backward chaining yaitu berbasis tujuan. Kemudian yang kedua untuk forward chaining cocok untuk banyak data, dan untuk backward chaining yaitu cocok untuk banyak tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga untuk forward chaining dapat menghasilkan banyak kesimpulan. Untuk backward chaining hanya fokus pada satu kesimpulan. Kemudian untuk kesimpulan, forward chaining dan backward chaining adalah dua teknik inferensi yang penting dalam kecerdasan buatan, khususnya dalam sistem berbasis aturan. Forward chaining memulai dari fakta yang diketahui dan berusaha menarik kesimpulan baru secara otomatis, cocok untuk situasi dengan banyak data awal. Namun metode ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak relevan jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian untuk backward chaining di sisi lain berfokus pada tujuan tertentu dan bekerja mundur untuk memverifikasi hipotesis dengan memeriksa fakta yang mendukung. Metode ini sangat efisien untuk tujuan spesifik, tetapi bergantung pada ketersediaan fakta yang diperlukan. Kemudian kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan antara forward chaining dan backward chaining tergantung pada konteks, masalah, dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk memahami karakteristik masing-masing metode, kita dapat lebih efektif dalam merancang sistem berbasis aturan dan efisien. Baiklah, sekian dan terima kasih.